Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hari ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran ujian kinerja atau UKIN saya tahun 2022 dengan materi 4.10 menyajikan makanan atau American Service. Video ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Sukawati, Gianyar, Bali. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Dewa Ayu Putu Putri Pramitasari, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, program studi kuliner di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Adapun bukti identitas atau lembar pendaftaran ujian kinerja saya adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Pada asana, tangan jali. Om Swastiastu. Izin lepas masker ya. Senang sekali kita bisa ketemu pada pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana kabar anak-anak, sehat? Oke, baik, terima kasih anak-anak. Kabar anak-anak hari ini semuanya sehat, bagus ya. Oke, pertama-tama sebelum mulai pelajaran, saya minta untuk satu orang memimpin doa dulu ya. Oke, untuk yang memimpin doa kita Distian ya. Oke, silakan kita berdiri dulu lagi. Kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silakan. Sebelum memulai. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang namanya, mohon ya namanya dan bilang hadir ya. Gusti Agung Dianenta, Bayu Baskara, Bayu Pratnyana, Ogi Saputra, Mita Pastia, Adi Sudarmawan, Arya Putra sama Dede, mohon maskernya dipakai dulu ya. Masker, saya kasih masker. Baik anak-anak, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita sekarang ya. Kemudian untuk hari ini seperti biasa kita cek kondisi kelasnya dulu ya. Jadi apabila di sekeliling anak-anak atau di sekeliling tempat duduk anak-anak itu ada sampah, silakan diambil dulu sampahnya, kemudian langsung dibuang ke tempat sampah ya. Silakan. Membuang sampah dan menjaga lingkungan kondisi kelasnya supaya masih tetap bersih ya. Jadi saya himbau kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan kelasnya ya. Kalau misalkan kelasnya bersih kan kita juga jadi nyaman belajar ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kemudian saya ingatkan lagi sekali tentang masker ya. Tadi Dede, Bayu Baskara, kemudian Arya dan Ari itu lupa membawa maskernya. Ya, jadi saya sudah berikan masker, tapi saya ingatkan selalu untuk tetap memakai maskernya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, jika saya bertanya kepada anak-anak, silakan nanti anak-anak yang saya tunjuk atau anak-anak yang ingin bertanya bisa membuka sebentar maskernya. Kemudian jika sudah selesai bertanya, bisa dipakai kembali maskernya. Paham ya? Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya, saya mau anak-anak bernyanyi bersama supaya aura positifnya itu keluar. Tapi saya siapin dulu ya untuk perangkatnya berupa laptop dan juga speaker. Tunggu sebentar ya. Sebelumnya maskernya mohon dilepas sebentar. Ya. Kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila.
Pancasila. Udah tahu nggak lagunya? Sudah. Kalau sudah, kita bernyanyi yuk. Ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, akan menunggu. Saatnya masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas istilahnya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Anak-anak ya, kita semua sudah bernyanyi tadi lagu Belajar Pancasila ya. Sekarang silakan maskernya dipakai kembali. Gimana, udah semangat? Sudah. Bisa kita mulai pembelajaran kita hari ini? Bisa. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu ya materi pertemuan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari materi tentang penyajian makanan ya. Di mana penyajian makanan itu ada banyak sekali macam dan caranya ya. Dan biasanya restoran itu sudah menentukan tata cara penyajiannya tersendiri yang akan diterapkan di restoran tersebut. Nah, coba kita ulas lagi sedikit tentang materi kita minggu lalu ya. Anak-anak ada yang masih ingat nggak? Bagaimana biasanya waiter waitress itu menyajikan makanan? Oke, Milan silakan. Salah satu penyajian makanan oleh waiter atau waiters dengan menaruh makanan yang dipesan di meja, Bu, atau istilahnya table service. Oke, betul sekali. Yang menambahkan selain dari jawaban Milan? Oke, silakan. Saya Bu izin menambahkan selain table service, penyajian makanan di restoran juga disediakan oleh tamunya atau istilahnya self service seperti jamuan buffet atau prasmanan. Oke, terima kasih jawaban dari Wahyu juga benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Laura. Penyajian makanan juga bisa diambil ketika sudah selesai dibuat oleh tamu, dikantar langsung, Bu, atau bisa disebut kantor servis. Oke, betul sekali ya jawaban dari Laura ya. Tadi jawaban dari Milan, Wahyu dan juga Laura. Itu ada table service, kemudian ada self service dan juga ada counter service. Ya, ada lagi satu nih yang belum disebutkan. Ada yang bisa jawab? Oke, coba Yustiari. Penyajian makanan dapat juga tidak dimakan di restoran, yaitu dapat dibungkus atau istilahnya carry out atau take away service. Oke, betul sekali ya. Jawaban dari Yustiari itu melengkapi semua jawaban yang saya tanyakan. Ya, di ulasan materi kita minggu lalu. Ternyata anak-anak masih ingat ya materi pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sesuai arahan saya minggu lalu, hari ini kita akan praktekkan servis. Ya, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran praktikum dengan model pembelajaran project based learning. Jadi nanti anak-anak bisa menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan penyajian makanan, serta dapat menyajikan makanan sesuai dengan jenis dan prosedur makanan atau American Service dengan benar, santun dan bertanggung jawab. Sampai di sana ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke garis besar pertemuan kita hari ini. Nah, sudah dapat dilihat di layar anak-anak? Sudah. Oke, jadi garis besar pertemuan kita hari ini
Jadi anak-anak yang pertama nanti akan membentuk kelompok lagi, ya, membentuk kelompok untuk menyelesaikan LKPD dan kelompok praktikum juga, ya. Siapa aja teman-teman kelompoknya nanti saya informasikan, ya. Kemudian setelah itu nanti kita langsung mempresentasikan. Mempresentasikan apa anak-anak? Mempresentasikan teknik penyajian American Service, ya. Apa saja tekniknya? Nanti kita sama-sama cari tahu, ya. Kemudian kalau misalkan anak-anak belum paham dengan teknik yang sudah kita pelajari nanti, ya, saya akan demonstrasikan terlebih dahulu tekniknya. Jadi langsung kita anak-anak bisa melihat saya bagaimana cara penyajian American Service supaya lebih paham, ya. Kemudian untuk penilaian yang perlu diperhatikan, di sini ada penilaian grooming, kemudian ada penilaian sikap selama diskusi, ya. Jadi nanti pas waktu anak-anak diskusi juga mohon keaktifannya. Jadi semuanya ikut berkontribusi di dalam diskusinya, tidak ada yang diam aja, ya. Jadi nanti kalau ada pas diskusi ada yang diam tidak ikut membantu temannya, nanti saya kasih tugas tambahan mengembalikan semua peralatan-peralatan yang kita pakai nanti. Sampai di sana paham dulu? Paham. Oke, saya lanjutin. Kemudian ada penilaian LKPD. Seperti yang kalian ketahui ya, jadi lembar kerja kalian yang kalian isi nanti selama proses diskusi juga saya nilai, ya. Jadi mohon diisi dengan baik, dibaca materinya dengan baik juga, ya. Dan yang terakhir kita akan praktikum. Nah, praktikum ini bukan sekadar latihan aja ya anak-anak, ya. Jadi nanti setelah kalian latihan penyajian American Service, langsung kita cari nilainya, ya. Jadi saya harapkan ketika diskusi dan latihan anak-anak benar-benar mempelajarinya dengan baik, karena akan kita langsung cari nilainya, ya. Ada pertanyaan? Tidak. Benar, ada pertanyaan? Benar. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Anak-anak mohon perhatiannya, ya. Coba lihat di layar. Ada gambar apa anak-anak kira-kira? Gambar waiter hampir jatuh. Gambar waiter hampir jatuh ya saat membawa makanan dan minuman, ya. Menurut anak-anak kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ada yang bisa berpendapat? Oke, coba Adi dulu. Ya. Mungkin karena lantainya licin jadi waiternya terlicin. Oke, coba Amelia. Mungkin karena waiternya kurang memberikan keseimbangan lainnya, jadi makanan dan minuman yang besar jatuh. Oke, bisa juga ya. Ada lagi yang lain? Oke, coba Hari. Kemungkinan waiternya itu belum makan loh, jadinya hilang konsentrasinya. Oke, mungkin juga waiter atau waitressnya belum makan, jadi belum punya tenaga untuk bekerja, ya. Oke, jawaban dari Adi, jawaban dari Amelia dan Hari itu mungkin saja terjadi ya anak-anak, ya. Jadi ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi. Hal itu diperhatikan. Ya, kalau hanya makanan saja yang jatuh, ya. Nanti kalau misalkan waiter-waitressnya ikut jatuh, itu menimbulkan kecelakaan kerja sampai cedera atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Itu kan juga repot juga, ya. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, konsentrasi kita, keseimbangan badan kita dalam bekerja, ya. Yang penting juga adalah waiter-waitress harus mempunyai keterampilan dalam menyajikan makanan dan minuman. Nah, keterampilan apa itu? Nah, keterampilan yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana cara membawa atau menyajikan makanan dan minuman dengan baik dengan menggunakan teknik American Service. Sampai di sana ada pertanyaan? Iya. Baik anak-anak, coba perhatikan kembali di layar ya. Oke, ada gambar penyajian makanan. Tadi saya udah informasikan bahwa hari ini kita akan praktikum American Service. Apa aja sih ciri-ciri dari penyajian American Service itu? Ada yang masih ingat nggak? Oke, coba duit asik dulu sekarang. Silakan. Pelayanan makanan dan minumannya sederhana dan sangat cepat. Oke, betul sekali Bu Yasir ya. Penyajian makanan dan minumannya itu dibilang sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Ada yang mau ditambahkan?
Oke, coba Alif. Saya boleh menjawab. Pelayanannya sangat cepat karena mungkin karena hidangannya sudah didata waktu saat didapat saat di dapur sebelum ini. Oke, terima kasih ya jawabannya Alif ya. Oke, penyajiannya sangat cepat karena sudah ditata di dapur terlebih dahulu sebelum disajikan. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Laura. American service umumnya makanan dan minuman dibawa dari dapur menggunakan tray. Kemudian tray tersebut ditaruh di atas sideboard. Lalu waiter atau waitressnya menggunakan tangan menyajikan ke meja tamu. Oke, terima kasih ya jawabannya Laura. Tepuk tangan dulu untuk penyajian dengan teknik American Service tersebut memang adalah penyajian yang sangat cepat, di mana makanan dan minumannya itu sudah ditata di dapur. Jadi waiter waitress hanya membawa tray, mengambil makanannya ke dapur. Kemudian dari dapur dibawa menggunakan tray dan ditaruh ke sideboard. Nah, tapi dari sideboard ke tamu, ke meja tamu itu disajikan dengan menggunakan tangan. Ya, maka dari itu ada dua teknik yang ada di dalam American Service. Yang pertama ada 2 plate carrying service dan yang kedua ada 3 plate carrying service. Seperti ini tulisannya ya anak-anak ya. Oke, seperti itu tulisannya di papan. Coba dilihat dulu. Ya. Jadi apa namanya anak-anak? Dua teknik yang akan kita pergunakan di American Service. Yang pertama, yang kedua, oke, untuk lebih jelasnya bagaimana sih teknik penyajian American Service ini, kemudian apa saja peralatan-peralatan yang akan kalian pergunakan atau diperlukan untuk praktikum nanti, itu kita akan bahas kemudian di dalam diskusi dulu ya. Jadi anak-anak silahkan sekarang saya akan instruksikan untuk mencari kelompoknya ya. Jadi untuk kelompoknya itu seperti di layar. Sudah kelihatan ya nama-nama kelompoknya ya? Sudah. Kemudian untuk membantu anak-anak untuk menjawab LKPD atau lembar kerjanya. Jadi anak-anak bisa mengakses yang pertama video pembelajaran carrying plate dengan 2 teknik dan 3 teknik tadi ya. Kemudian ada flipbooknya ya. Jadi flipbook itu adalah buku online yang sudah saya buat. Jadi sangat memudahkan sekali anak-anak untuk belajar ya. Jadi anak-anak bisa belajar dimanapun tanpa membawa buku. Jadi cuma bawa HP saja ya. Tentu saja yang perlu untuk mengaksesnya adalah kuota anak-anak ya. Jadi kuotanya harus ada. Kalau nggak ada bisa dibuka juga ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya ke depan. Kemudian silakan langsung membentuk kelompoknya dan waktu kalian berdiskusi adalah 25 menit. Ya, paham anak-anak ya? Paham. Oke, silakan. Ada lagi satu kelompok yang belum masuk. Perhatiannya anak-anak sudah sesuai dengan kelompok diskusinya? Sudah. Oke, jika sudah, apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya ya. Jadi biar nanti informasinya jelas dan tidak ada kesalahan dalam membuat LKPD ataupun prakteknya nanti. Silakan mulai proses diskusinya. Saya ingatkan waktunya 25 menit. Silakan.
sudah Ibu periksa dan hasilnya sudah sangat baik, ya. Jadi LKPD-nya masih anak-anak bawa dulu untuk nanti sebagai panduan anak-anak mengambil peralatan-peralatan yang akan dibutuhkan. Sebelum memulai kegiatan praktikum, sekarang silakan anak-anak melakukan pembagian tugas, ya. Pembagian tugas bagaimana, ya? Jadi pembagian tugas ada perwakilan kelompok dari anak-anak yang mengambil peralatan. Kemudian ada yang bertugas mengembalikan peralatan. Kemudian kalian atur per kelompok atau per siswanya nanti berapa menit waktu yang digunakan untuk latihan carrying technique atau teknik American Service, ya. Jadi semua teman-teman yang ada dalam kelompok kalian itu bisa latihan dengan baik, ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan Milan. Untuk pembagian tugasnya bisa Coba dibuka dulu maskernya. Oke. Untuk pembagian tugasnya bisa boleh ditulis di KPI-nya juga. Boleh, oke. Yang lain juga ya, untuk pembagian tugasnya supaya lebih jelas pembagian tugas dengan teman-temannya, silakan pembagian tugasnya juga bisa ditulis di LKPD-nya. Siapa yang mengambil peralatan, siapa nanti anak yang mengembalikan peralatan, kemudian waktu untuk latihan itu berapa menit, ya. Karena nanti kita praktikum waktunya 45 menit saja. Jadi silakan diatur dengan baik sebelum nanti saya cari nilainya, ya. Sekali lagi anak-anak, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya berikan waktu 10 menit untuk membagi tugas. Silakan. Mohon perhatiannya, waktu untuk mengerjakan pembagian tugasnya sudah selesai, ya. Apakah pembagian tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan anak-anak yang bertugas untuk mengambil peralatan itu bisa mengambil peralatan praktikum di ruang guru boga, ya. Tapi saya ingatkan kepada anak-anak, karena peralatan yang anak-anak ambil itu adalah peralatan pecah belah atau barang pecah belah. Jadi mohon mengambilnya hati-hati, ya. Kemudian kita akan latihan di lapangan upacara, ya. Jadi mohon nanti ketika sudah sampai di lapangan, anak-anak jangan ribut, ya, sehingga nanti informasi yang saya sampaikan bisa jelas kalian dengar, ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, sekali lagi yang bertugas mengambil peralatan silakan mengambil peralatan ke ruang guru boga. Kemudian yang lain langsung ke lapangan, ya. Silakan. Perhatiannya anak-anak, apakah semua anggota kelompoknya sudah berada di lapangan? Sudah. Baik, terima kasih ya. Coba dicek peralatannya dulu, apakah semua peralatannya sudah lengkap? Sudah. Oke, kalau sudah lengkap, kita mulai praktikum American Service-nya ya. Untuk teknik penyajian service American Service yang pertama, itu ada two-plate carrying service. Nah, itu artinya membawa 2 piring di tangan kiri, ya. Sedangkan di tangan kanan hanya membawa 1 piring, ya. Kemudian untuk teknik three-plate carrying service, jadi membawa 3 piring di tangan kiri, kemudian di tangan kanan membawa 1 piring, ya. Jadi nanti kita sama-sama akan mempraktekkan, tapi sebelumnya anak-anak harus tahu peralatan restonya ya. Oke, ini apa namanya? Bisa klik. Oke, bagus. Kalau yang ini? Dinamit. Oke, dinner plate. Kalau yang ini? Sausan. Oke, saucer. Kalau ini? Sopak. Oke, kalau digabungin? Sopak and sausan. Oke, mantap. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab ya, sudah paham semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara membawa 2 piring dulu? Kalau membawa 2 piring, jadi seperti ini ya. Membawa 2 piring. Jadi, saya ulangin ya. Jadi seperti ini, kita bawanya jempolnya ke samping. Tidak boleh begini juga, enggak. Nanti kan susah bawanya. Jempolnya ke samping, tidak boleh ke dalam. Ya, jadi membawa piring 2 itu gampang seperti ini. Ya, satu menyajikan pakai tangan kanan, lanjut nanti setelah disajikan ini berganti ke tangan kirinya. Jadi sama-sama menyajikan pakai tangan kanan. Ya, untuk 2 piring, menyajikan 2 piring seperti ini, ada pertanyaan? Sudah. Oke, sekarang ke teknik two-plate carrying service ya. Jadi membawa 2 piring di tangan kiri. Gimana caranya? Yang pertama tangannya seperti ini dulu. Jadi kayak begini. Ini yang bermain di sini adalah jempol
ibu jari dan jari kelingking, ya. Jadi tangannya dibawa seperti ini. Ya, udah paham? Kemudian piring yang kedua ditaruh di atas jempol sama kelingkingnya seperti ini. Harus sejajar, ya. Jangan sampai bawanya gini. Nanti kan makanan yang kita bawa jatuh juga, atau kita bawanya begini, ya. Sama aja makanan yang kita bawa jatuh. Walaupun sekarang belum ada makanannya, tapi seolah-olah ada makanannya. Jadi kita bawa piringnya harus seimbang. Paham ya sampai sini ya? Nah, dua piringnya sudah seperti ini dan lagi satu dibawa dengan tangan kanan. Ya. Jadi ini apa namanya tekniknya anak-anak? Two-plate carrying. Two-plate carrying service. Karena di tangan kiri membawa dua piring. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ke three-plate carrying service-nya ya. Jadi di tangan kiri membawa 3 piring. Gimana caranya? Seperti ini ya. Tangannya. Ya. Kalau sudah begini, boleh piringnya ditumpuk. Jadi di sini kan ada apa namanya lingkarannya. Jadi masukkan ke tepi piringnya seperti ini. Seimbangkan tangannya dulu. Seperti ini. Kan udah seimbang piringnya. Kemudian diambil piring yang ketiga, ditaruh di tangan sini dan di tepi piringnya yang lagi satu. Sebelumnya bengkokin dulu tangannya seperti ini, ya. Jadi ditaruh seperti ini. Seimbangkan juga piringnya. Jangan sampai nanti ada yang makanan jatuh. Ya, jadi di satunya baru diambil pakai tangan kanan seperti ini, kurang lebih. Ya. Yang di belakang udah jelas, bisa dilihat. Anak-anak mohon perhatiannya. Sekali lagi, tadi saya sudah demonstrasikan ya teknik two-plate carrying service dan three-plate carrying service-nya. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Oke, silakan nilai. Mengapa kita harus mempelajari teknik American Service? Emangnya kita nggak bisa menyajikan makanan menggunakan tray secara langsung ke tangannya? Oke, jadi Milan bertanya. Jadi apa sih pentingnya kita mempelajari teknik American Service ini? Kemudian apa tidak boleh kita menyajikan makanan dan minuman kepada tamu itu menggunakan tray? Ya, sebelum saya yang jawab, apakah ada anak-anak yang ingin berpendapat? Coba silahkan. Ya, ada Laura, silahkan. Ya. Ini pelayanan American Service ini perlu dipelajari untuk meningkatkan keterampilan dalam menyajikan makanan maupun minuman secara profesional. Karena kita akan terjun ke dunia pariwisata, jadi harus menguasai. Oke, terima kasih jawaban dari Laura. Tepuk tangan dulu. Oke, selain pendapat dari Laura, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silahkan Wahyu. Saya mau izin menjawab. Menurut pendapat saya, menyajikan makanan menggunakan tray bisa saja, hanya tidak termasuk layanan American Service. Oke, terima kasih ya jawaban dari Wahyu. Ya, tepuk tangan juga buat Wahyu. Terima kasih ya jawaban dari Laura dan juga Wahyu. Itu sudah melengkapi pertanyaan dari Milan. Ya, sekali lagi saya tambahkan, nanti pada saat anak-anak kelas 12 itu anak-anak akan melakukan ujian kompetensi kejuruan. Nah, di mana dalam ujian ini atau singkatnya UKK, anak-anak akan menyajikan makanan dengan teknik ini, teknik two-plate carrying service dan three-plate carrying service. Ya, jadi kita pelajari sekarang lebih awal supaya anak-anak lebih paham sebelum anak-anak training juga ke industri nanti. Ya, gimana anak paham ya? Oke, kalau misalkan sekarang anak-anak sudah paham, silahkan bisa mulai latihan American Service-nya sesuai dengan pembagian kelompok yang tadi sudah kalian rencanakan. Ya, saya berikan waktu 45 menit untuk latihan sebelum saya mencari nilai. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Kalau memulai praktek, jadi saya ingatkan sekali lagi, dalam menyajikan makanan ataupun minuman, bukan hanya teknik atau keterampilan yang perlu kalian kuasai ya, tapi ekspresi muka kalian ketika menyajikan makanan dan minuman kepada tamu harus juga dengan ramah, dengan senyum, seperti itu ya. Walaupun makanan dan minuman yang kalian bawa itu berat, tapi jangan ekspresi mukanya juga berat seperti itu. Tetap harus tersenyum ya, karena kita akan berhadapan langsung dengan tamu. Jadi harus tetap ramah, senyum seperti itu ya. Paham anak-anak ya? Paham. Ya, jadi Milan, kalau tangannya kayak gini kurang bagus ya. Jadi biar nanti apa namanya piringnya itu nggak jatuh di bagian sini. Jadi tangannya seperti ini, ya. Yang numpuk itu jadi nanti kelingking sama ibu jarinya seperti ini. Posisikan dia seperti ini. Baru nanti piring yang lagi satu kalian taruh di atas dari jempol sama si kelingking seperti ini. Jadi bukan ditaruh di sini, bukan. Nanti kalau gini kan jatuh juga. Jadi ditaruh di atas. Seperti ini. Ya, baru tangannya lagi. Silakan. Ya, terusnya lagi. Ya, oke. Silakan berjalan ya. Bumi pertiwi ini bertaruhkan semua jiwa ragaku, merah putihku ada di darahku.
Baik anak-anak, mohon perhatiannya. Silakan dipakai dulu maskernya. Oke, ya. Waktu latihan anak-anak sudah selesai, ya. Sekarang apakah boleh kita cari nilainya? Apakah sudah siap? Siap. Bumi pertiwi ini bertaruhkan semua jiwa ragaku, merah putihku ada di darahku. Tolong jangan kau lemah, jangan pantang menyerah. Untuk satukan bangsa, untuk satukan hati, untuk Indonesia Pancasila. Anak-anak, mohon perhatiannya. Tadi kita sudah melalui proses praktikum American Service, yaitu teknik two-plate carrying service dan three-plate carrying service. Ya, hasilnya sebagian besar anak-anak sudah baik dalam menyajikan teknik ini. Adapun ada beberapa anak-anak yang belum menguasai, tapi tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Nanti kita akan pelajari lagi ya, supaya kita lebih menguasai teknik ini ya. Kemudian dalam praktek tadi, apakah ada kendala selama kita praktikum tadi? Oke, ini ada nih ya. Oke, silahkan nih ya. Kendalanya bagaimana? Kendalanya pada saat membawa three-plate carrying service tangan saya licin. Terus gimana solusinya biar nggak jatuh? Oke, baik. Untuk kendala yang dihadapi selama praktikum itu Nia bertanya ya, karena tangannya tadi licin saat membawa three-plate carrying service ya. Jadi bagaimana solusinya biar nanti tidak jatuh makanan atau minuman yang dibawa ya. Oke, menurut saya karena tadi tangannya Nia licin itu ya, mungkin karena kurang latihan aja sebenarnya. Jadi kurang latihan, terus Nia masih grogi atau nervous ya, sehingga tangannya jadi mengeluarkan lebih banyak keringat dan jadinya licin ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah kita sering latihan dengan teknik ini, nanti bisa mengurangi nervous dari Nia, kemudian bisa tangannya juga tidak licin lagi ya, karena sudah terbiasa seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu Nia, gimana? Bisa dipahami. Oke. Baik, saya ingatkan juga anak-anak ya, selain konsentrasi atau keseimbangan badan kalian saat membawa piring ya, saya ingatkan anak-anak untuk selalu berolahraga setiap harinya. Kenapa? Karena kita bekerja di industri pariwisata, kemudian kita membutuhkan tenaga yang lumayan besar untuk membawa piring dan makanan atau minuman tersebut ya. Jadi jangan sampai tangan kita itu tidak bisa membawa piringnya ya. Kemudian jadi kurang keseimbangan, kurang konsentrasi, jadi bisa mengakibatkan makanan dan minuman yang kita bawa bisa jatuh ya. Oke, kendalanya sudah kita sama-sama carikan solusi. Kemudian ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Bagaimana pengalaman praktikum kita hari ini? Ada yang bisa berpendapat? Oke, silakan Agung. Saya ingin berpendapat, praktikum hari ini sangat seru dan menegakkan, karena kita harus bisa fokus untuk menjaga keseimbangan agar piring tidak jatuh. Oke, terima kasih pendapatnya ya Agung ya. Katanya praktikum kita hari ini seru tapi menegangkan karena kita harus konsentrasi biar piringnya tidak jatuh. Oke, ada lagi yang berpendapat lain? Ya, silakan Amelia. Oke, terima kasih juga pendapatnya Amelia ya. Jadi Amelia menambahkan kalau kita praktikum, bagaimanapun sulitnya praktikum, kita harus tetap berekspresi atau mimik muka yang ramah dan menyenangkan. Harus tetap senyum juga ya. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya boleh kita rangkum pembelajaran kita hari ini? Boleh kita rangkum pembelajaran kita hari ini? Boleh. Oke. Jadi apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan Wahyu. Saya Bu izin menjawab. Adapun hal yang kita pelajari hari ini yaitu mengingat kembali materi minggu lalu, yaitu tentang teknik
pelayanan restoran, yaitu self-service, table service, counter service, dan carry out service. Oke, terima kasih ya rangkumannya dari Wahyu. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya mau Oke, silahkan Alit. Saya sih menambahkan, hari ini kita juga mempelajari peralatan serta teknik dari American Service secara praktikum. Oke, terima kasih ya. Jawaban dari Wahyu dan Alit sudah saling melengkapi ya. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Menanyakan apakah ada pertanyaan terkait dengan praktikum kita hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu ingatkan ya, untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan masih mempelajari tentang praktikum American Service ini. Jadi tadi bagi anak-anak yang belum menguasai teknik ini, kita akan belajar lagi teknik ini minggu depan supaya kita lebih paham dan lebih menguasai teknik ini ya. Gak perlu takut, gak perlu cemas karena progres dari setiap siswa itu kan memang berbeda-beda. Jadi anak-anak tidak usah cemas, tidak usah takut ya. Yang penting anak-anak itu belajar ya, daripada anak-anak takut kemudian tidak mau mencoba. Jadi anak-anak nanti tidak bisa menguasai teknik ini ya. Jadi masing-masing anak mempunyai progres yang berbeda-beda. Jadi tugas saya untuk mengajari anak-anak supaya semua anak-anak dapat menguasai teknik ini dengan baik ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bisa kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Bisa. Oke, kita akhiri dengan berdoa ya, mengakhiri kegiatan pembelajaran. Saya minta bantuannya Milan untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Milan sudah memimpin doa mengakhiri kegiatan kita hari ini. Sebelum selesai, saya ingatkan untuk anak-anak yang dapat pembagian tugas untuk mengembalikan peralatan-peralatan praktikum ini ke ruang guru Boga. Silahkan dikembalikan dengan baik, dibawa dengan baik ya. Jangan sampai ada peralatan yang pecah ketika hendak dikembalikan seperti itu. Kemudian untuk LKPD-nya kan anak-anak masih bawa ya. Silahkan juga dikumpulkan oleh perwakilan masing-masing kelompok ke ruang guru Boga. Nanti saya terima di sana ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita salam penutup dulu ya. Silahkan. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih semangatnya. Selamat sore anak-anak. Sore. Silahkan boleh pulang. Demikianlah video pembelajaran untuk ujian kinerja atau UKIN saya. Akhir kata saya haturkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru dan sampai bertemu di video saya berikutnya.